Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hambatan komunikasi dalam masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa video ini merupakan tugas mata kuliah komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu Ibu Ayu Amalia, Sarjana Sosial Magister Sains. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah definisi hambatan komunikasi antar pribadi. Jadi definisi hambatan komunikasi antar pribadi adalah pesan-pesan yang dikirimkan oleh pengirim tidak tersampaikan dengan baik kepada penerima pesan, sehingga tujuan dari pesan tersebut yang dikirimkan oleh pengirim menjadi tidak tercapai. Di masa pandemi, proses komunikasi beralih ke media-media tertentu. Namun ada kalanya media tersebut justru menimbulkan masalah di setiap elemen-elemen tadi, sehingga komunikasi yang terjalin atau yang tercipta menjadi tidak efektif. Nah, setidaknya ada 4 jenis hambatan di dalam proses komunikasi yang efektif. Hambatan-hambatan tersebut ialah ada hambatan proses, hambatan fisik, hambatan semantik, dan hambatan psikososial. Pada hambatan proses ini terjadi pada komunikasi itu sendiri. Nah, seperti contoh pada sekarang ini adanya physical distancing, di mana kita saat perkuliahan menggunakan media online, seperti kita menggunakan video call, menggunakan Gmeet ataupun Zoom. Nah, itu terdapat noise atau gangguan-gangguan yang menjadi masalah pada saat perkuliahan, seperti video yang pecah-pecah atau terputus-putus, lalu sinyal yang jelek dan lain sebagainya. Nah, gangguan tersebut membuat proses komunikasi itu menjadi kurang baik, kurang efektif gitu. Definisi hambatan fisik. Hambatan fisik bisa berupa non-verbal communication atau keterbatasan fisik seseorang. Pada pembahasan kali ini, hambatan fisik lebih kepada hambatan kontak fisik. Misalnya, antara ayah dan anak yang tinggal di kota berbeda. Karena pandemi ini, mereka belum bisa bertemu secara langsung dan melakukan komunikasi jarak jauh saja via telepon. Tetapi, hal seperti pelukan untuk menyampaikan rasa rindunya tidak bisa dilakukan, sehingga komunikasi interpersonal tidak lengkap dan pesan yang disampaikan kurang berjalan dengan baik. Hambatan semantik mengarah kepada tata bahasa dan kata-kata yang digunakan pengirim kepada penerima pesan. Nah, di era pandemi ini, kita banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas komunikasi melalui media. Contohnya, ketika seseorang melakukan chatting dengan temannya, kemudian dia menggunakan bahasa asing, menggunakan istilah, menggunakan emoji, atau bahkan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Contohnya, kata jangan dalam bahasa Jawa berarti sayuran, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti larangan. Nah, si penerima pesan yang memiliki latar perbedaan budaya atau bahkan tidak tahu kata tersebut, sehingga salah menafsirkan atau memaknai pesan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu hambatan psikososial. Hambatan ini merupakan hambatan yang paling berpengaruh dalam komunikasi interpersonal. Pasalnya, hambatan ini menekankan pada kondisi emosional dan juga situasi sosial dari latar proses berkomunikasi seseorang. Nah, di masa pandemi ini, adapun hambatan psikososial dalam komunikasi interpersonal, contohnya yaitu ketika ada sebagian besar siswa atau bahkan mahasiswa yang merasa terkejut dengan situasi kelas yang serba online. Berkurangnya intensitas komunikasi dengan teman-teman dan guru dapat menyebabkan stres. Selain itu, hal ini juga menimbulkan keluhan-keluhan terkait pembelajaran, proses, dan juga metode yang dipakai yang cenderung membosankan. Selanjutnya yaitu meminimalisir hambatan komunikasi di masa pandemi. Yang pertama yaitu saling percaya. Saling mempercayai orang lain dapat mengembangkan komunikasi interpersonal karena dapat menyampaikan media komunikasi membuat pengirim dan penerima pesan lebih jelas dalam memperoleh tujuannya. Yang kedua, sikap mendukung. Memberi dukungan dan motivasi adalah cara untuk mempertahankan hubungan komunikasi di masa pandemi. Yang ketiga, sikap terbuka. Keterbukaan merupakan suatu sikap di mana kita dapat memperoleh masukan dari orang lain dan dapat memberikan pesan penting kepada orang lain. Selanjutnya, kesimpulan.
Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang prosesnya membentuk suatu arus lingkaran atau biasa disebut sirkular, yang unsur komunikasinya terjadi secara terus-menerus dan berhubungan satu sama lain. Dalam proses komunikasi interpersonal ada hambatan-hambatan yang biasa terjadi terutama pada kondisi berlakunya anjuran physical distancing dalam pandemi COVID-19 ini. Ada 4 hambatan dalam komunikasi, yaitu hambatan proses, hambatan semantik, hambatan fisik, dan hambatan psikososial. Hambatan psikososial paling berpotensi besar dalam mempengaruhi komunikasi interpersonal menjadi efektif atau tidak di samping hambatan proses. Kondisi psikologi seseorang dalam situasi pandemi ini dapat mempengaruhi pesan terhambat dalam penyampaiannya. Sekian, itulah yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.